Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Karena fikih itu merupakan pemahaman, maka berpotensi untuk berbeda, sehingga kita mengenal secara general ada 4 mazhab yang besar di muka dunia, yaitu ada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Itu tidak lain dikarenakan perbedaan para ulama mujtahid dalam mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis untuk mengistinbatkan hukum, untuk melahirkan hukum. Oleh karena itu, kalau kita hari ini melihat mungkin ada perbedaan dalam penetapan hukum oleh para ulama, maka seyogianya kita para pembelajar fikih ini memahamkannya dengan 2 prinsip. Yang pertama, kita mesti luas dalam pengetahuan. Yang kedua, kita mesti luas dalam perbedaan. Luas dan luas, sehingga tidak ada klaim kebenaran bahwa pendapat saya lah yang paling benar. Nah gitu. Namun kita pun mesti luas pengetahuan, paling tidak mengetahui apa frame of reference, kerangka rujukan daripada dasar hukum fikih tersebut, sehingga bisa menguatkan kita bahwa itu merupakan juga pendapat yang sahih. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada bahasan kita terkait. Baik, yang pertama terkait tentang batal wudhu bagi persentuhan suami istri. Dalil utamanya Pak, dalil dasarnya itu dari surah Al-Maidah yang menyatakan aula mastumun nisa. Setiap kita menyentuh perempuan membatalkan wudhu. Aula mastumun nisa. Kata-kata lamastumun nisa itu pun terjadi perbedaan pada ulama. Ada yang mengatakan lamastum itu yang penting persentuhan, dah batal, seperti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pokoknya persentuhan, ada hasrat, enggak ada hasrat, batal. Kalau mazhab Hanafi agak lebih ekstrim. Lamastumun nisa itu dipahami persentuhan itu ada interaktif, ada saling bersentuhan. Berarti ada hasrat di sana, sehingga mazhab Hanafi menyatakan yang batal wudu itu kalau bersentuhannya ada hasrat yang kuat, nah gitu Pak. Ya. Jadi bukan sentuh sembarang sentuh. Itu contoh dari kosakata aula mastumun nisa saja itu menimbulkan perbedaan pendapat ulama dalam mengistinbatkan hukum. Nah kemudian dari dalil itu berlakulah kasus di mana bagaimana suami dan istri ketika bersentuhan. Ada satu riwayat bahwasanya Nabi SAW ketika mau melakukan ibadah sholat, dia mencium istrinya. Baru kemudian dia berangkat ke masjid. Dan dilihat oleh para sahabat, sampainya di masjid Nabi tidak memperbaiki wudunya. Nah, dari riwayat ini tetap lahir Pak 2 pendapat. Memang kalau bicara hukum, memang akan berpotensi untuk berbeda tergantung sudut pandang mereka melihatnya. Yang satu menyatakan tetap batal karena istri itu kan bukan mahram. Nah, gitu kan. Yang tak batal itu kalau bersentuhan dengan mahram. Mahram itu artinya yang kita haram nikah dengannya. Istri bukan haram nikah. Kalau istri haram nikah, maka kita tidak nikah dengan dia. Ini kata pendapat yang pertama. Maka bersentuhan suami istri itu batal. Ketika dikonfrontir dengan riwayat tadi, maka pendapat yang pertama mengatakan memang Nabi pernah mencium istri, tapi kan mungkin saja Aisyah dicium Nabi tidak bersentuhan kulit. Nah gitu pula Pak. Ya, pandai-pandai lah dia Pak, ya kan. Cari dalih Pak, ya kan. Dalilnya ada, riwayat Nabi mencium istri, tapi dalihnya bisa saja Pak dimunculkan. Bisa saja Nabi mencium istrinya di tempat yang tertutup oleh kerudungnya. Judulnya mencium juga, tapi kan mencium sayang Pak, karena mau pamitan mau ke masjid. Maka riwayat tidak disangkal, tapi pendapat tetap mengatakan bersentuhan batal. Nah, yang kedua mengatakan tak batal, ya, menyatakan bahwasanya ya tak batal ya, karena Nabi itu
yang mencium Aisyah dalam kondisi biasa. Kemudian ditambah lagi tidak batal karena apa? Ketika sudah menjadi istri, dia menjadi mahram. Nah, gitu Pak. Ya. Kita menjadi bebas kepada dia. Nah, maka dengan demikian ya istri itu mengakibatkan kalau bersentuhan setelah wudhu tidak batal. Nah, yang mana mau kita pakai terserah. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Atas segala kesilapan kita mohon dimaafkan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.